Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Panji Ananda Lumbanturuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24044. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum pemrograman prosedural mengenai struct dan enumerasi. Di sini pada TC00 kita diminta untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan serta mendeklarasikan dalam kode program contoh yang ada di sekeliling kita menggunakan enum dan struct. Langsung saja ke code-nya. Code ini akan menjelaskan atau membuat sebuah program tentang data dan barang dalam sebuah toko serta menentukan hari transaksinya. Pertama-tama kita mengimpor pustaka, yaitu include studio.h sebagai fungsi input dan outputnya. Kemudian kita mendefinisikan enumerasi atau enum dengan tipe hari yang terdiri dari nilai seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian kita mendefinisikan enumerasi lagi atau enum, yaitu tipe kategori barang. Dalam kategori barang terdapat elektronik, makanan, pakaian, dan perawat. Kemudian kita mendefinisikan struct sebagai tipe barang, dan nanti di dalamnya terdapat nama atau nama barang dengan tipe data char dengan batas 50 karakter, harga sebagai tipe data float, kemudian kategori barang sebagai tipe kategori. Kemudian di sini kita mendeklarasikan variabel untuk menyimpan barang, di mana kita akan menyimpan dalam bentuk integer. Kemudian kita menginput data barang di sini, dan akan diminta input dari pengguna di sini. Kemudian program selanjutnya akan menampilkan atau disuruh untuk memasukkan harga barang, dan akan diminta di sini input dari pengguna. Kemudian program selanjutnya menampilkan seperti ini, memilih kategori barang, kemudian kita disuruh untuk memasukkan input. Kemudian di sini akan dikonversi ke enumerasi. Kita menginput hari lagi untuk mendefinisikan hari transaksinya. Dan di sini jika hari lebih kecil dari 0 dan input hari itu lebih besar dari 6, maka akan menampilkan hari tidak valid. Setelah semua akan menampilkan data barang seperti ini setelah selesai input. Langsung aja kita coba programnya. Masukkan nama barang, kita coba nama sebuah laptop. Kemudian kita memasukkan sebuah float. Kita memilih kategori barang yaitu elektronik, dan kita menentukan hari di hari Sabtu atau Selasa. Maka langsung program menampilkan seperti ini dari input kita yang seperti ini. Demikian penjelasan untuk TC00. Kita lanjut ke TC01. Pada TC01 kita diminta untuk membuat informasi atau sistem informasi mahasiswa yang akan merepresentasikan identitas mahasiswa. Diawali dari nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelaminnya. Nanti pada program kita menggunakan perintah ini untuk mengakhiri inputan. Kemudian pada TC01 ini juga terdapat input example lah. Ada 3 example yang akan kita coba. Langsung aja masuk ke kodenya. Kembali kita mendefinisikan tiga library, yaitu
library yang pertama yaitu include studio.h sebagai fungsi input dan outputnya, include string.h sebagai fungsi manipulasi string, dan include studiolib.h sebagai fungsi konversi data seperti ASCII to integers atau. Kemudian kita mendefinisikan maksimum mahasiswa. Di sini maksimum mahasiswanya yaitu 100. Kemudian kita mendefinisikan enumerasi atau enum dengan tipe gender yang terdiri dari 2 nilai, yaitu male dan female. Kemudian kita mendefinisikan struct yang di dalamnya terdapat struct dengan tipe mahasiswa yang di dalamnya terdapat variabel nama dengan tipe data char dengan batas maksimum 50 karakter. Kemudian nim dengan tipe data char dengan batas 15 karakter, kemudian tahun masuk dalam bentuk integer, kemudian gender dengan tipe gender. Kemudian kita menghitung data mahasiswa berdasarkan array dengan 2 pointer. Di sini kita menggunakan void dan ada 2 pointer yang kita gunakan, yaitu pointer male dan female, dan dihitung dari 0. Kemudian di sini menggunakan perulangan for, di mana jika datanya male maka male akan bertambah 1, jika female yang akan bertambah 1. Kemudian di sini kita menyimpan daftar mahasiswa dalam sebuah array dalam penyimpanan sementara dengan batas 100 karakter. Kemudian akan diminta input pengguna dari buffer yang tadi atau tempat penyimpanan sementara. Kemudian di sini buffer ini akan berfungsi untuk menghapus new line ketika kita memasukkan sebuah input. Kemudian strcmp untuk membandingkan atau mengecek input pertama untuk membandingkan input kita, string kita. Di sini input pertama itu adalah register. Jadi jika kita menginput register maka program akan melanjutkannya. Namun jika gagal membaca input atau tidak menginput register maka program akan berhenti. Dan kemudian untuk menghentikan program secara manual kita menginput seperti ini, maka program akan berhenti. Kemudian di sini akan dicek apakah masih ada slot mahasiswa. Kemudian kita menggunakan tokenisasi untuk memisahkan atau mentokenisasi. Kita akan memisahkan input menggunakan yang ini. Jadi kita contohnya seperti ini. Akan bisa menggunakan simbol ini. Lalu kita bisa memasukkan output lagi. Nah, jika token kosong, maka akan lanjut ke literasi berikutnya. Artinya, jika input kita kosong, program akan lanjut ke literasi yang berikutnya. Kemudian di sini str copy atau menyalin atau menyimpan nama ini dari daftar data jumlah mahasiswa. Kemudian tokenisasi yang kedua, kita selalu memisahkan menggunakan simbol ini. Kemudian apabila token kosong akan lanjut ke literasi berikutnya dan menyimpan nim dari daftar data jumlah mahasiswa. Tokenisasi yang ketiga menggunakan simbol yang ini untuk memisahkan setiap inputannya. Dan di sini akan kita konversi tahun masuk yang tadi ke integers menggunakan atoy. Kemudian tokenisasi yang berikutnya, kita akan menentukan jenis kelamin mahasiswa. Jika male maka akan male atau laki-laki. Jika female maka akan menampilkan female atau perempuan. Dan akan bertambah. Dan jumlah mahasiswa akan selalu bertambah 1. Kemudian jika mahasiswa telah 100 atau mencapai 100 maka akan mencetak kapasitas mahasiswa penuh. Kemudian untuk menghitung jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, di sini akan
dipisah ya. Jadi inputannya itu, outputnya itu nanti angka di sebelah kiri sebagai male dan angka sebelah kanan yaitu female-nya, seperti ini. Dan akan ditampilkan seperti ini. Inputan output angka male di sebelah kiri, total male sebelah kiri dan total female di sebelah kanan. Langsung aja kita coba ke kodenya, ke terminal. Kita akan memasukkan inputan. Jadi seperti ini, proses tokenisasi itu akan dipisah melalui ini, tanda simbol yang ini. Oke, langsung kita coba ke terminalnya. Untuk expect outputnya yaitu 1 simbol berikut garis 3, karena 1 adalah jumlah male atau laki-laki hanya berjumlah 1 dan female-nya berjumlah 3. Maka pada terminal akan menampilkan 1 garis 3 dan sesuai dengan expect output yang ada pada task, di mana pada output ini menunjukkan jumlah male adalah 1 dan jumlah female adalah 3. Kita menginput example yang kedua. Kita panggil fungsinya lagi. Expect outputnya yaitu 3 garis 0. Kenapa 0? Karena di sini pada input tidak terdapat female, hanya terdapat male, 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 atau laki-laki, hanya terdapat 3 laki-laki. Maka terminal akan menampilkan seperti ini, sama seperti expect output pada task. Sekian yang dapat saya jelaskan pada TC1, lanjut ke TC2. Oh, maaf, kita mencoba example yang ketiga pada TC1. Di sini inputannya yaitu garis-garis seperti ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan apabila kita menginput garis seperti ini, maka program akan break atau berhenti. Nah, pada kotak ini. Jadi kita akan mencoba menginput, nah maka langsung berhenti sesuai dengan expect output pada task. Lanjut ke task yang kedua atau TC2. Program ini seperti melanjutkan pada program TC1, namun ada perbedaan sedikit pada outputnya. Di sini outputnya akan lebih kompleks, akan dijabarkan male-nya dan female-nya. Langsung aja kita masuk ke kodenya. Kembali kita mengimpor 3 library, yaitu include studio H sebagai fungsi input dan outputnya nanti, string.h sebagai fungsi manipulasi string seperti string copy, compare atau strcmp dan yang lain. Kemudian stdelib.h sebagai fungsi konversi atau atoy, seperti atoy contohnya. Kemudian kita mendefinisikan maksimum mahasiswa students sebagai 100 dan maksimum panjang namanya itu 50. Kemudian kita mendefinisikan struct dengan tipe jenis kelamin yang akan terdiri dari 2 nilai yaitu male dan female. Kemudian kita mendefinisikan struct dengan tipe mahasiswa yang terdiri dari nama dengan tipe data char, dan nanti akan disesuaikan dengan max name range yang ini. Kemudian name dengan tipe data char dengan batas 15 karakter. Kemudian tahun masuk berbentuk integer dan jenis kelamin dengan tipe jenis kelamin. Di sini kemudian lanjut
di sini kita membuat array untuk menyimpan data mahasiswa. Di sini ini array untuk menyimpan data mahasiswa, ini array untuk menyimpan data mahasiswi, dan diawali 0. Kemudian untuk menyimpan input sementara kita menggunakan buffer dengan yang menampung tipe data char. Kemudian di sini kita akan membaca input pertama dari buffer yang tadi, dan di sini code ini berfungsi untuk menghapus nilai yang terjadi ketika kita menginput sesuatu. Kemudian inputan di sini akan dicek apakah inputan pertama kita itu register. Jika register, maka program akan dilanjutkan. Kemudian kembali kita menggunakan fungsi ini untuk menghapus nilai yang muncul apabila kita menginput sesuatu. Kemudian apabila kita menginput 3 garis seperti ini, maka kita akan memberhentikan programnya. Lanjut, di sini kita parsing atau memecah data menggunakan start talk. Nanti data akan dipisah menggunakan ini, seperti contoh yang saya buat tadi seperti ini. Nah, kita menggunakan garis seperti ini untuk memisah input kita. Lanjut ke nim-nya. Kemudian apabila dalam inputan kita kosong, maka program akan lanjut ke literasi yang berikutnya atau di skip seperti itu. Kemudian kita menyalin nama. Di sini start copy, kita menyalin nama dari daftar jumlah mahasiswa dan jumlah mahasiswi. Kemudian pada tokenisasi yang kedua, apabila di sini kita menggunakan pembatas seperti ini. Kemudian apabila inputan kita kosong, maka program akan di skip atau dilanjut ke literasi yang berikutnya. Kemudian menyalin nim dari daftar jumlah mahasiswa dan jumlah mahasiswi. Seperti itu juga dengan tokenisasi yang terdapat pada ini. Kemudian kita menyalin tan masuk dari jumlah mahasiswa dan jumlah mahasiswi, kemudian mengkonversi menggunakan atoy. Kemudian di sini kita menggunakan enumerasi untuk jenis kelamin. Jika token male akan ditambahkan ke mahasiswa, namun jika token female akan ditambahkan ke mahasiswi. Kemudian di sini akan diminta akan menampilkan sebuah input seperti ini, di mana angka kiri adalah input untuk male, angka kanan adalah input untuk female. Kemudian di sini menggunakan perulangan for, di mana mahasiswa akan bertambah 1 terus. Kemudian terdapat output daftar nama mahasiswa untuk perempuan. Ini adalah perulangan untuk laki-laki. Langsung aja kita coba memanggil di terminal. Kita akan memasukkan input yang ada pada task kita di sini. Untuk expect outputnya seperti ini. Di sini menampilkan output seperti ini, sama seperti dengan expect output yang ada pada task, di mana di sini 1 adalah jumlah male, 3 adalah jumlah female, Ishak adalah male, dan Ana Risa Fitri adalah female-nya. Lanjut kita mencoba example yang berikutnya. Di sini kita mencoba menginput berikut, di mana kita menginput semua male, maka program akan menampilkan seperti ini, 3 yaitu male, 0 yaitu female, dan Ishak John Leonardo adalah nama dari male-nya. Kemudian panggil fungsi
kita input seperti ini, akan menampilkan 00. Karena kita sudah mendefinisikan di sini bahwa apabila kita menginput seperti ini, maka program akan berhenti. Sekian Pak yang dapat saya jelaskan mengenai 3 taks yang terdapat pada tugas praktikum pemrograman prosedural. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.